Oke, shalom beloved semuanya. Kali ini saya mau membahas ada yang terpotong ya kemarin YouTube-nya. Jadi saya akan membahas berpikir positif. Saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 39. Dari firman Tuhan ini saya bacakan ya. Dari ringkasan firman Tuhan ini, Daud datang untuk melihat keadaan kakaknya, apakah kakaknya selamat apa tidak, karena disuruh oleh ayahnya Isai. Orang Israel itu ketakutan karena dia melihat Goliat itu parasnya perawakannya kayak raksasa tinggi besar yang bisa memakan orang. Sehingga raja mengadakan sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Goliat maka akan mendapatkan kekayaan dan menikah dengan anaknya serta tidak usah bayar pajak. Terus kakaknya ini pas di medan perang itu selalu meremehkan Daud. Dianggapnya Daud itu cuma gembala doang, jadi nggak usah ada di medan perang, udah cepetan kamu pulang. Sebenarnya kakaknya mau datang, Daud itu mau datang untuk membawakan makanan bagi kakak-kakaknya dan bagi kepala pasukan. Nah, tapi Daud merasa saya itu udah mendapat latihan dari Tuhan itu di waktu saya mengembalakan kambing domba, waktu ada serigala ataupun beruang yang akan memakan kambing dombanya, maka Daud akan berantem untuk menyelamatkan kambing domba keluarganya. Nah, dengan perkataan remehan dari kakak-kakaknya itu, Daud tidak pernah tawar hati, tapi dia malah makin gigih kuat untuk melawan Goliat karena sudah mencemooh pasukan Allah yang hidup. Nah, di dalam hal ini kita harus memiliki pikiran yang selalu positif. Kita berpikiran optimis, tanpa rasa takut dan tanpa khawatir. Kita bisa mengatasi setiap masalah hidup kita. Yang rintangan yang ada di depan kita, kita nggak usah takut gitu loh. Kita percaya dengan kekuatan doa. Semuanya sih sebenarnya setiap masalah seharusnya dengan kekuatan doa ya. Kita hadapi semua dengan kekuatan doa. Kita percaya gitu, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Fokus pikiran kita cuma satu, kemenangan. Kan Daud itu fokus pikirannya cuma kemenangan terhadap Goliat gitu. Gimana caranya mengalahkan Goliat? Goliat ini terlalu meremehkan, terlalu mencemooh pasukan Allah gitu. Jadi arahkan hati kita, pikiran kita tuh bukan pada masalah kita, tapi kepada salib Kristus. Selalu berpikiran positif bahwa kita mampu mengatasi dan mendapatkan apa yang kita mau ya. Kita harus punya target dalam hidup ini. Jangan terlalu berpasrah gitu dengan keadaan yang ada. Kita harus fight, kita harus berjuang melawan semua keadaan yang ada. Kalau menurut saya sih begitu ya, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan. Jadi jangan terlalu mudah putus asa menurut saya. Kita harus selalu bangkit. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita gagal, kita bangkit lagi. Kenapa? Karena kesuksesan itu adalah kegagalan yang tertunda. Sukses itu ya, kalau gagal berkali-kali ya nggak masalah. Nantinya juga kita akan sukses gitu. Tapi jangan patah semangat menurut saya mah begitu. Kita harus benar-benar membangkitkan gairah hidup kita, membangkitkan semangat kita gitu loh, di hadapan Tuhan gitu loh. Kita percaya, Tuhan nih masalah saya begini, gimana Tuhan cara mengatasinya? Percaya, Tuhan akan memberi jalan keluar. Pasti, suatu saat Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Segala kesulitan dan rintangan itu, anggap aja itu sebagai pembelajaran kehidupan ya. Dunia ini kan sebagai kehidupan ya kan, kita belajar gitu loh. Kita belajar harus mengatasinya gimana gitu. Jangan terlalu terlena dengan suatu masalah. Terlena. Jangan seperti itu gitu. Kita harus tetap bangkit dan menghasilkan suatu pembelajaran sehingga kita mendapatkan, oh ini ya, kita dapat suatu pengalaman yang sangat berharga yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Menurut saya sih begitu ya. Di dalam segala di dalam medan pertempuran itu sebagai suatu pembelajaran tanpa mendengarkan suara-suara negatif. Kalau dengerin suara negatif saya males gitu loh. Kita tahu apa yang kita mau raih gitu loh. Kita tahu kalau Tuhan akan menyertai kita dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan banyak mendengarkan kata-kata negatif. Kita percaya diri gitu loh. Kita mampu.
Kita sanggup menaklukkan apa yang ada di depan kita. Walaupun kayak Goliat di depan kita, saya yakin, saya mampu, saya kuat. Pasti itu menjadi suatu semangat gitu loh untuk kita ke depannya gitu. Kalau menurut saya mah begitu ya. Kita jangan melihat tuh masalah tuh di depan kita tuh terlampau besar banget. Kita harus berpikiran, ya Allah menyertai kita. Allah selalu dekat kepada kita. Kalau Allah dekat kepada kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang dapat melawan. Kalau Allah di pihak kita, percaya itu. Kita pegang janji Tuhan. Dan selalu pegang akan Mazmur 91. Nanti kita bahas ya kapan-kapan mengenai Mazmur 91. Untuk meraih impian kita perlu kegigihan, perjuangan, berani melangkah ke depan dengan segala kemungkinan yang ada. Kita jalan gitu, kita jalan ke depannya tuh, wah, kayak pasukan gitu loh, kayak pasukan penyerang gitu, pendobrak gitu ya kan. Kita maju, kita serang. Kita bertahan, kita serang gitu. Menurut saya seperti itu gitu loh. Kita lihat gitu loh, kiri kanan depan belakang, kita lihat situasinya seperti apa. Ya kan? Kita harus pintar menganalisa keadaan yang ada gitu loh. Kurang lebih nih, saya harus bergerak seperti apa nih. Kalau misalnya kita usaha yang A nggak berhasil, kita coba yang B gitu loh. Jangan ngotot aja di situ. Udah bertahun-tahun kita udah coba gitu loh, udah habis-habisan gitu. Kita coba usaha yang lain, kita pikirkan gitu loh. Kita minta kreativitas sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kreativitas untuk kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Jadi jangan mudah pantang menyerah ya kalau menurut saya. Kita harus selalu berpikiran yang lebih positif gitu loh. Dalam hidup ini, walaupun keadaan kelihatannya nggak baik gitu ya, kita percaya, kita mampu bersama Tuhan. Menurut saya mah begitu. Sebagai anak Tuhan, kita harus percaya akan otoritas dan hikmat Allah yang ada dalam hidup kita, yang akan menuntun kita keluar dari segala macam masalah hidup. Walaupun sedikit demi sedikit, nggak langsung gitu, enggak. Tuhan tuh kalau menolong kita caranya dengan yang ajaib. Dan nggak mungkin nggak langsung keluarin, ini, enggak. Sedikit-sedikit Tuhan kasih jalan keluarnya. Nggak langsung, semua nggak ada yang instan. Kalau ikut Tuhan nggak ada yang instan. Tapi percaya kalau ikut Tuhan itu pasti ada jaminan kehidupan yang kekal nantinya. Kalau menurut saya itu. Terus berpikiran positif di dalam segala ujian pada saat kita menghadapi masalah yang rumit, pergumulan hidup dan kegagalan. Kegagalan kita tuh seakan tuh nggak ada jalan keluar. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita percaya kok. Setiap masalah pasti ada jalan keluar dan pasti ada jawaban. Lewat apa? Lewat kita hubungan intim sama Tuhan. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai orang tuh jangan mudah menyerah dalam segala keadaan. Dan tidak mudah terpengaruh. Sekalipun keadaan tidak baik atau posisi kurang nyaman. Kita pikirannya begini aja. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti memampukan saya. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada saya. Kalau menurut saya sih begitu. Saya selalu, setiap masalah yang saya hadapi, saya selalu berpikiran seperti itu gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya nih, kalau saya menghadapi masalah, menurut saya masalah ini seharusnya nggak ada gitu. Ada gitu loh. Seharusnya nggak ada, tapi orang mengada-ngadakan buat saya. Kebanyakan orang mengada-ngadakan buat saya. Tapi kalau menurut saya bisa menghindar dari masalah itu. Lebih baik saya menghindar gitu. Nggak semuanya kita harus maju berperang gitu, enggak. Kalau menurut saya kadang saya ada waktu untuk diam, kadang saya ada waktu untuk mundur, kadang ada waktu untuk maju. Tergantung hikmat dari Tuhan yang menurut saya ditaruh dalam hati saya. Menurut saya sih begitu ya. Orang yang kita selalu harus bersemangat gitu loh, berapi-api di dalam Tuhan, yakin pertolongan Tuhan, tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Detik-detik terakhir pun Tuhan pasti nolong kita. Kayak telur udah di ujung tanduk, Tuhan pasti tolong kita. Percaya. Saya percaya itu. Dahulu waktu saya masih remaja atau masih saya kecil, Tuhan selalu menolong saya. Sekarang pun Tuhan selalu menolong saya. Sampai rambut memutih, sampai saya sudah tua, Tuhan pasti menolong saya. Dan saya selalu merasa Tuhan selalu menggendong saya.
dan tidak pernah dibiarkannya kita sendiri. Nama kita tuh terukir di telapak tangan Tuhan, dan kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini berhubungan dengan konten YouTube yang sebelumnya yang berpikiran positif. Ini part pertamanya. Soalnya udah saya lihat-lihat nih ya konten YouTube ini. Wih, ada yang kurang nih firman Tuhannya. Jadi, wah, saya tambahin aja deh daripada saya ngulang dari pertama. Karena kan kalau saya bercerita dari awal itu, pasti nanti ceritanya beda karena nggak semuanya saya catat gitu loh. Jadi sesuai dengan tuntunan Allah aja, Roh Kudus aja apa yang mau saya ucapkan. Jadi nggak semuanya bisa sama. Kan teman saya ada yang nanya, ini siapa yang buatin renungannya? Yang mana ada yang buatin, orang saya kerjain semua sendiri. Makanya saya mesti spare waktu gitu loh. Spare waktu untuk menggali firman Tuhan itu seharian. Saya mesti spare waktu untuk mencari-cari firman Tuhan mana yang saya ingin bacakan. Tema mana yang berema di hati saya yang ingin saya buat di konten YouTube gitu. Karena kan nggak mudah gitu. Menurut saya nggak mudah ya. Karena saya perlu ketenangan, ketajaman hati saya gitu. Karena untuk saya menulis suatu bahan khotbah, kalau hati saya klik sama Tuhan, hati saya tenang, damai, cepet itu jadinya. Bener, saya nggak bohong, cepet buat saya jadinya. Sejam 2 jam bisa selesai buat saya. Tapi kalau hati saya merasa nggak nyaman, lagi marah-marah, lagi kesel, lagi bete sama orang, waduh, 2 hari juga kagak selesai tuh, lagi mumet kepalanya, wah nggak bakal selesai buat saya gitu. Jadi menurut saya perlu ketenangan ya, dalam segala keadaan saya tuh perlu ketenangan gitu loh. Jadi kalau saya tenang, saya lagi pikirannya lagi tenang, kadang-kadang sih membangun diri saya dengan saya banyak dengan menyembah Tuhan gitu, memuji Tuhan gitu, melakukan penyembahan buat Tuhan. Itu yang saya lakukan. Kalau misalnya saya belum dapat nih, saya udah berapa hari ini nggak dapat nih, apa ya Tuhan yang mau saya khotbahkan gitu, renungan apa yang harus saya bawa di dalam konten YouTube saya selalu begitu gitu, saya kasih tahu gitu rahasia saya. Saya selalu begitu karena nggak gampang gitu untuk mendapatkan sesuatu yang klik sama yang apa yang Tuhan mau itu. Kadang kita perlu merenung gitu. Merenung bukan melamun ya, tapi kita mencari apa yang Tuhan inginkan gitu loh. Dalam saya membacakan firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini. Karena kenapa? Saya tuh ingin semua orang tuh ngerti gitu loh. Kalangan yang muda, yang tua, yang profesor, apa yang sekolahnya, pendidikannya nggak terlalu tinggi, tapi dia udah bekerja, udah bisa menghasilkan uang. Menurut saya tuh memakai bahasa yang harus bisa dimengerti oleh semua orang. Itu sih. Yang penting saya itu prakteknya kurang lebih begini gitu. Menurut saya ya. Jadi saya udah memberitahukan jawabannya di konten YouTube saya. Saya nggak pernah minta-minta sama orang. Apa misalnya saya ngelihat, paling saya lihat sabda Alkitab, tafsiran Alkitab, pokoknya saya gali gitu, semuanya saya gali gitu loh. Apa yang bisa saya gali gitu loh. Saya dengerin khotbah orang, tapi kan nggak semuanya harus kita bahas kan khotbah orang. Karena kenapa? Rema yang dia dapat dari Tuhan tuh beda dengan rema yang saya dapat dari Tuhan. Walaupun konteksnya sama. Misalnya mengenai 1 Samuel ini, konteksnya sama, tapi Tuhan pasti kasih remanya ke dia, ke saya tuh beda, pasti beda gitu loh. Dan saya tidak mau menjiplak apa 100% orang punya, enggak. Mungkin ada part-part tertentu yang saya ambil, tapi nggak semuanya gitu loh. Pemikiran dia, pemikiran saya. Menurut saya sih begitu ya. Oke, kita berdoa kali ini. Kita coba ya berdoa ya. Apa yang ingin Tuhan katakan dalam hati saya. Oke? Ya Allah ya Tuhanku, kami menghadap hadirat-Mu pada hari ini Bapa. Berilah hikmat-Mu untuk kami berkata, untuk saya berkata-kata. Taruh saya di dalam salib-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tahu yang terbaik bagi kehidupan kami Bapa. Kami menolong, kami mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya Bapa. Berilah ya Tuhan hikmat-Mu dalam diri anak-anak-Mu. Engkau taruh Bapa. Roh ketakutan, roh takut akan Tuhan ada dalam diri mereka. Roh yang benar-benar
mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan firman-Mu Bapa. Semua cahaya firman-Mu akan terbuka dalam diri anak-anak-Mu yang menonton konten YouTube saya ini Bapa. Semuanya ya Tuhan, segala kekhawatiran kehidupannya, jangan takut anakku, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut mengenai hal apapun. Jangan takut mengenai apapun. Tuhan menyertai kamu. Jangan merasa begini, kok Tuhan nggak ada ya? Saya doa kok Tuhan nggak jawab ya? Bukan masalah Tuhan nggak jawab, tapi masalahnya di hati kamu. Di hati kamu selalu punya banyak masalah, 1001 macam masalah yang kamu hadapi. Tapi kamu nggak pernah melihat pertolongan Tuhan sekecil apapun, kamu nggak bisa lihat. Karena kenapa? Karena kamu terlalu takut. Hai roh ketakutan, hamba perintahkan engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan adalah milik Tuhan Yesus. Engkau tidak berkuasa atas kehidupannya, atas masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba perintahkan semuanya ada damai sejahtera. Ada kuasa roh Allah di dalam kehidupannya. Sehingga mereka bisa melihat terang cahaya Allah. Mereka dapat melihat cara Allah menolong mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Hamba percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu terhadap kami semua tepat pada waktunya ya Tuhan. Setiap doa anak-anak-Mu hamba taruh di dalam kilbat-Mu Bapa. Setiap air mata mereka, tangisan mereka hamba taruh dalam kilbat-Mu Bapa. Semua yang menjadi pergumulan hidup mereka hamba taruh dalam kiblat-Mu Bapa. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa pribadi kami, lepas pribadi Tuhan, masing-masing tepat pada waktunya Bapa. Engkau Allah yang hidup, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Shalom.